Namaku Emilia Lauren, kepala koki sekaligus pemilik restoran Le Chigne d'Or di Paris, yang telah meraih 2 bintang Michelin selama 7 tahun berturut-turut. Semua orang di industri tahu bahwa aku tidak pernah membiarkan siapapun mengajariku tentang rasa. Hari itu, di ruang pertemuan kaca transparan gedung perkantoran arrondissement ke-8, Jean-Marie, investor terbesarku, melemparkan dokumen ke atas meja. Emilie, jika kau masih keras kepala bahwa tidak ada masakan Asia yang bisa menandingi Prancis, aku tantang kau membuka satu restoran Indonesia di Paris. Hanya jual satu menu, nasi ayam Hainan. Jika kau tidak berhasil menjual 1000 porsi di hari pertama, aku akan menarik semua modal dari Le Chigne d'Or. Aku tertawa dalam hati. Nasi ayam Hainan? Ayam rebus dengan nasi yang dimasak dengan minyak ayam biasa yang dijual di pinggir jalan di Jakarta? Setuju, jawabku cepat. Aku akan tunjukkan padanya bahwa barang murahan tidak akan laku di Paris. 2 minggu kemudian, aku naik pesawat kelas bisnis dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Udara panas dan lembab menyambutku di ruang kedatangan. Aku langsung menggerutu dalam hati, kenapa harus sepanas ini? Kenapa bau aroma rempah sudah tercium bahkan sebelum mencapai imigrasi? Taksimu membawaku masuk kota. Sopir taksi berbicara dengan aksen Inggris yang kental. Mau kemana, Nona? Hotel dekat Tamrin, jawabku singkat. Sepanjang perjalanan aku melihat keluar jendela. Macet total berjam-jam, asap knalpot mengepul, papan iklan berbahasa Indonesia di mana-mana, aku menghela napas. Negara ini tidak teratur sama sekali. Malam pertama, di hotel. Aku membuka laptopku untuk memeriksa email. Jean-Marie mengirim pesan. Jangan lupa, pembukaan tanggal 15 November. Aku sudah menyiapkan media. Jika tidak terjual 1000 porsi, semuanya berakhir. Aku menutup komputer dan berbaring di tempat tidur. Di kepalaku hanya ada gambar makanan Indonesia sederhana yang pernah kulihat di film dokumenter. Meja plastik, kursi lipat, ayam rebus terapung dalam kuah kental. Aku tersenyum sinis. Bagaimana mungkin Paris mau makan yang seperti itu? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi sesuai janji dengan Ibu Siti, pemilik warung nasi ayam Hainan yang terkenal di daerah Mangga Besar. Warungnya buka pukul 07.00, aku tiba pukul 08.00 seta. Antrean orang mengular hingga tumpah ke jalan. Aku berdiri mengamati dengan rasa jijik. Kenapa harus sarapan di meja plastik di pinggir jalan? Di Prancis, kami punya croissant dan kopi espresso di kafe yang indah. Ibu Siti keluar dengan senyum lebar. Selamat pagi, Nona Emilie. Mau belajar membuat nasi ayam Hainan, ya? Aku mengangguk tanpa bicara. Ibu Siti menyodorkan sendok dan garpu. Coba cicipi dulu. Jangan langsung menghakimi. Aku menyendok nasi ayam Hainan pertama ke dalam mulutku. Daging ayamnya lembut dan licin. Saus kecap asin dan jahenya manis, asin, dan pedasnya pas. Nasinya harum dari wajan besar. Namun, wajahku tetap datar. Biasa saja, kataku dalam bahasa Inggris. Ibu Siti tertawa pelan. Biasa saja, tapi orang datang makan setiap hari, nak. Aku menghabiskan minggu itu berkeliling pasar, melihat orang merebus ayam, melihat orang mengulek sambal, melihat orang mengiris timun. Semuanya terlihat terlalu mudah. Tidak ada teknik rumit, tidak ada saus yang harus direbus 3 hari, tidak ada foie gras, tidak ada truffle, hanya ayam kampung, nasi wangi, dan rempah-rempah yang baunya begitu kuat hingga aku harus menutup hidungku. Malam Jumat, aku duduk di kamar hotel. Aku membuka resep yang kucatat. Aku mencoba membuatnya sendiri untuk pertama kalinya di dapur kecil. Merebus ayam, memasak nasi, membuat saus. Aroma terasi yang kuat memenuhi ruangan. Aku mencicipinya dan mengerutkan kening. Ada sesuatu yang hilang. Aku menambahkan lebih banyak garam, lebih banyak gula, tetapi semakin aku tambahkan, rasanya semakin tidak seimbang, tidak seperti buatan Ibu Siti. Aku melemparkan sendok ke wastafel dan terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa seperti anak magang. Mengapa hal yang mudah ini tidak bisa kubuat sebaik penjual di pinggir jalan? Aku mengambil telepon dan menelepon Jean-Marie. Aku akan kembali ke Paris besok. Apa yang kau temukan? Tanyanya geli. Tidak ada, jawabku. Aku hanya tahu itu pasti tidak akan laku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aroma jahe segar yang dimasukkan Ibu Siti ke dalam kuah kaldu masih menempel di hidungku. Aku bangun dan membuka jendela. Angin panas masuk.
Jauh di sana, sayup-sayup terdengar suara lagu dangdut dari warung makan di pinggir jalan. Aku berdiri memandangi jalanan yang masih ramai, dengan orang-orang pada pukul 02.00 dini hari. Semua orang terlihat bahagia dengan makanan seharga 15.000 per porsi, gumamku. Besok kembali ke Paris, semuanya akan berakhir. Namun, jauh di lubuk hati, aku merasakan getaran kecil, seolah ada sesuatu yang akan berubah tanpa kusadari. Pesawat mendarat di Charles de Gaulle pada pagi buta. Hujan gerimis membasahi Paris. Aku berjalan keluar bandara dengan perasaan lega kembali ke dunia yang ku kenal. Jalanan lebar, bersih, mobil-mobil senyap. Aroma kopi harum tercium dari setiap sudut kafe. Tapi aroma jahe segar dari Jakarta masih menempel di hidungku, menolak untuk hilang. Jean-Marie sudah menunggu di Le Chigne d'Or. Dia memeriksa bagian depan restoran yang sedang direnovasi. Papan nama baru berwarna putih bersih bertuliskan Ayam Hainan Paris dengan aksara Indonesia berwarna merah di latar belakang putih. Tinggal 10 hari lagi buka, katanya sambil tersenyum. Aku sudah menyiapkan semua media, Le Monde, Le Figaro, BBC Prancis. Semua orang ingin tahu apakah koki berbintang 2 Michelin benar-benar akan menjual nasi ayam Hainan. Aku melihat papan nama itu dan merasa seperti ditampar. Aku masih punya hak untuk mundur kan? Tidak ada, jawabnya sigap. Kontrak sudah ditandatangani. Minggu itu, aku bekerja seperti orang gila. Menyaring 10 anggota tim, melatih mereka membuat nasi ayam Hainan persis seperti resep Ibu Siti. Tapi tidak peduli berapa kali kami membuatnya, rasanya tetap tidak pas. Nasinya kadang hambar, sausnya terlalu asin, ayamnya kering. Tim mulai gelisah. Apakah chef terlalu stres? Kamis malam sebelum pembukaan, aku duduk sendirian di dapur pukul 02.00 dini hari. Merebus ayam yang ke-20 kalinya. Aroma jahe segar kembali tercium. Aku mengangkat sendok, mencicipi kuah kaldu, dan air mata mengalir tanpa kusadari. Itu bukan rasa Ibu Siti. Itu tidak punya hati. Aku mengambil telepon dan menelepon Ibu Siti pada pukul 03.00 pagi waktu Jakarta. Ibu, kenapa buatanku tidak seenak milik Ibu? Ujung telepon hening sejenak, lalu terdengar tawa pelan. Nak, nasi ayam Hainan itu enak bukan karena resepnya. Itu enak karena kita membuatnya untuk orang yang kita cintai. Ibu membuatnya untuk pelanggan yang datang setiap hari, seperti keluarga sendiri. Kau membuatnya untuk apa, nak? Aku duduk diam. Telepon jatuh dari tanganku. Keesokan paginya, aku membatalkan latihan resep yang ketat. Aku meminta tim untuk menaruh hati dalam setiap langkah. Mengiris timun setipis mungkin, merebus ayam dengan api kecil yang sangat pelan, mengulek sambal dengan cobek batu, bukan blender. Dan yang paling penting, aku meminta semua orang mencicipi sebelum warung dibuka dan bertanya, jika ini ibumu yang makan, apakah akan enak? Hari pembukaan tiba, 15 November. Cuaca dingin, 8 derajat Celcius, hujan gerimis sejak pagi. Aku berdiri di depan pintu restoran pukul 08.30. Antrean orang sudah mengular sejak semalam. Ada orang Indonesia di Paris, mahasiswa Prancis yang pernah berlibur ke Indonesia, dan turis yang mendengar kabar. Tepat pukul 09.00 pintu dibuka. Orang-orang berhamburan masuk seperti gelombang. 1 porsi nasi ayam Hainan, 2 porsi mas. Dibungkus juga, boleh tambah kuah. Dapur bekerja mati-matian. Nasi habis di wajan ke-3 dalam jam pertama. 500 ekor ayam yang disiapkan habis dalam 2 jam. Tim berkeringat deras. Aku berdiri di depan dapur, berteriak memberi perintah seperti saat pertama kali membuka restoran Michelin. Siang hari, penjualan menembus 1.000 porsi. Pukul 14.00, 2.000 porsi. Pukul 15.00, 3.000 porsi. Habis total. Orang-orang masih berdiri mengantre hingga tumpah ke jalan. Polisi lalu lintas harus datang mengatur. Seseorang merekam video dan mengunggahnya ke TikTok dengan caption, antrean nasi ayam Hainan lebih panjang dari antrean Louis Vuitton. Jean-Marie menelepon dengan suara bergetar. Emilie, 3.000 porsi. 3.000. Aku berdiri basah kuyup di depan pintu warung, memandangi orang-orang yang masih menunggu meskipun makanan sudah habis. Seorang ibu mengangkat tangan dan membungkuk. Terima kasih, chef. Enak sekali, seperti di Jakarta. Aku membungkuk membalas tanpa kusadari. Malam itu, warung tutup pukul 21.00. Tim terduduk lemas di lantai dapur. Semua orang tertawa hingga menangis.
Aku mengangkat gelas berisi jus jeruk untuk Ibu Siti. Semua orang ikut mengangkat. Aku mengambil telepon dan mengirim pesan kepada Ibu Siti. Ibu, hari ini 3.000 porsi. Pesan langsung dibalas. Selamat nak, lihat kan? Hati sampai, rasa sampai. Aku terduduk di lantai dapur. Air mata mengalir lagi, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena menyadari bahwa aku baru saja kalah dari nasi ayam Hainan seharga Rp15.000 per porsi dan memenangkan hati seluruh kota Paris dalam satu hari. Aroma jahe segar masih menguar di udara. Kali ini, itu bukan lagi bau yang mengganggu, itu adalah aroma kekalahan terindah dalam hidupku. Keesokan paginya, aku terbangun di apartemenku di lantai 5 daerah Marais. Hujan masih turun tak henti-henti. Teleponku bergetar tanpa henti sejak pukul 05.03 pagi. Pesan dari Le Chef Laurent, kami butuh wawancara mendesak. Jumlah penonton video antrean nasi ayam Hainan sudah menembus 10 juta. Pesan dari Jane Marie, Emily, aku membatalkan penarikan modal, dan bisakah aku menambah investasi 3 kali lipat? Aku duduk tegang di tempat tidur, tangan gemetar hingga kopi tumpah ke spray putih. Aku membuka jendela, angin dingin masuk bersama aroma croissant dari toko di bawah. Tapi di kepalaku, aku masih mendengar Ibu Siti berkata, hati sampai, rasa sampai. Aku mengambil telepon dan menelepon Le Monde. Bisa tunda wawancara sampai pukul 13.00? Bisa, tapi chef harus bersiap-siap. Semua wartawan Paris sudah menunggu. Aku mandi dan berpakaian. Kemeja putih sederhana, tanpa riasan, tanpa parfum mahal. Hari ini, aku hanya ingin menjadi Emilie, orang yang pernah berdiri mengantre nasi ayam Hainan di Mangga Besar. Pukul 11.00, aku kembali ke warung. Papan nama tutup sementara, stok habis masih terpasang, tapi di depan pintu, setumpuk bunga diletakkan. Sebuah catatan tulisan tangan anak-anak. Terima kasih sudah membuatku rindu rumah. Tulisan tangan berbahasa Indonesia. Aku membungkuk, mengambil catatan itu. Mataku berkaca-kaca tanpa kusadari. Tepat pukul 13.00, ruang konferensi Hotel Sofitel penuh dengan wartawan. Kilatan lampu kamera menyilaukan. Reporter BBC bertanya lebih dulu, Chef Laurent, apakah Anda memperkirakan akan menjual 3.000 porsi di hari pertama? Aku berdiri diam sejenak, lalu sedikit membungkuk, seperti yang diajarkan Ibu Siti. Tidak, jawabku. Tawa terdengar di ruangan itu. Tapi yang lebih tidak aku duga adalah orang Paris mau berdiri di tengah hujan selama 2 jam hanya untuk makan nasi ayam Hainan seharga 15 euro. Reporter Le Figaro melanjutkan, lalu, mengapa Anda memilih nasi ayam Hainan, bukan Tom Yum atau Pad Thai? Aku mengambil teleponku dan membuka foto Ibu Siti. Foto yang diambil pada hari terakhir di warung Mangga Besar. Ibu Siti tersenyum lebar, memegang piring nasi ayam Hainan. Karena ibu ini, kataku, aku mengangkat telepon agar kamera bisa memperbesar. Nenek ini sudah menjual nasi ayam Hainan seharga 15.000 selama 70 tahun. Dia memberitahuku bahwa jika kau memasak dengan hati, siapapun bisa makan dan itu enak. Ruangan hening. Reporter TV Prancis bertanya dengan suara bergetar. Lalu, apakah chef akan kembali memasak masakan Prancis seperti semula? Aku membalas senyum. Ya, tapi kali ini, aku akan menambahkan jahe Indonesia ke dalam saus beurre blanc dan menaruh hati ke dalam setiap porsi, seperti yang dilakukan Ibu Siti. Tepuk tangan membahana. Sore itu, aku naik pesawat kembali ke Jakarta. Kali ini, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk meminta maaf. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta pukul 02.00 dini hari. Aku naik taksi langsung menuju warung Ibu Siti. Warung sudah tutup, tapi lampu masih menyala. Ibu Siti duduk di depan warung, sedang mencuci wajan. Aku turun dari mobil. Hujan gerimis. Sama seperti hari pertama aku datang. Ibu Siti mendongak dan tersenyum lebar. Sudah kembali nak? Aku berlutut di kakinya. Air mata mengalir deras. Aku minta maaf ibu. Aku pernah meremehkan nasi ayam Hainan ibu. Ibu Siti mengelus kepalaku. Tidak apa-apa nak. Kita semua pernah tidak tahu, pernah salah. Yang penting sadar. Ibu Siti mengajakku ke dapur. Dia membuka wajan besar. Aroma jahe segar kembali tercium. Ibu Siti menyodorkan sepiring nasi ayam Hainan. Makan dulu nak, setelah makan baru kita bicara. Aku menyendok suapan pertama ke dalam mulutku. Air mata mengalir lagi. Kali ini, rasanya benar-benar menyentuh hati. Ibu Siti duduk di sampingku. Besok ibu akan ajari kau membuat sambal rahasia. Resep yang belum pernah ibu ajarkan kepada siapapun.
karena ibu ingin kau membawanya ke orang Paris. Aku menundukkan kepala. Aku tidak pantas, Bu. Ibu Siti tersenyum. Ibu sudah 75 tahun. Ibu ingin melihat nasi ayam Hainan Indonesia melangkah lebih jauh. Kau bisa melakukannya, Nak. Malam itu aku tidur di rumah Ibu Siti. Rumah kayu satu lantai di belakang warung. Suara hujan memukul seng. Aroma jahe segar menguar dari dapur. Aku berbaring mendengarkan suara hujan, merasa seperti benar-benar pulang. Sebelum tidur, aku mengirim pesan kepada Jean Marie. Tolong tambahkan cabang ke-2 di Jakarta juga. Kali ini, aku yang akan menjadi investornya. Pesan langsung dibalas. Selamat, Emilia, dan terima kasih sudah membuatku makan nasi ayam Hainan terenak dalam hidupku. Aku tersenyum dalam kegelapan. Aroma jahe segar masih menguar di sekelilingku. Kali ini, itu bukan lagi aroma kekalahan, tapi aroma awal yang baru. Keesokan paginya, pukul 05.30, Ibu Siti membangunkanku dengan suara pelan. Ayo Nak, bangun. Hari ini kita harus merebus ayam sejak pagi buta. Aku bangun dengan linglung. Dapur masih gelap gulita, hanya ada cahaya dari lampu neon kuning. Ibu Siti mengenakan celemek motif bunga tua dan menyodorkan pisau pemotong ayam kepadaku. Hari ini, kau akan memotong semua 300 ekor ayam ini sendirian. Aku ternganga. 300 ekor, Bu? Ibu Siti tersenyum. Warung ibu buka pukul 08.00. Orang sudah datang makan sejak pukul 00.00. Kalau terlambat pasti habis. Aku berdiri memotong ayam sejak pukul 05.00. Pisau membelah kulit ayam yang renyah dengan suara krak-krak. Darah ayam yang masih hangat mengalir ke wastafel. Bau amis bercampur aroma jahe segar menguar. Pukul 07.00, pelanggan pertama tiba. Seorang bapak penjual lotre. Nasi ayam Hainan komplit. Seperti biasa ya, Bu. Ibu Siti menaruh nasi di piring, meletakkan ayam, mengiris timun, menaburi daun bawang. Setiap porsi sama persis, tapi bapak itu tersenyum lebar setiap saat. Aku berdiri mengamati dan bertanya pelan kepada ibu. Kenapa ibu tahu bapak itu suka yang mana? Ibu tersenyum. Ibu melihat matanya, Nak. Orang makan makanan seperti makan hati. Kalau kita peduli padanya, dia juga akan peduli pada kita. Pukul 08.00, warung penuh. Aku berlari melayani hingga berkeringat deras. Seorang pelanggan adalah siswi SMA berseragam putih. Kak, minta nasi ayam Hainan tambah sambal sedikit ya. Aku menambahkan sambal. Gadis itu tersenyum. Terima kasih, Kak. Besok aku ujian. Ingin makan yang enak dulu. Aku terdiam sejenak. Aku teringat diriku sendiri saat kecil di Paris. Ibuku tidak pernah membuat sarapan. Hanya krosan beku dan susu kotak. Aku tersenyum kepada gadis itu. Besok, kakak beri telur rebus gratis ya. Siang hari, ibu mengajakku ke pasar Jatinegara. Pasar ramai, orang-orang berteriak memanggil pelanggan. Ibu Siti menawar harga ayam kampung dengan penjual. Hari ini ayamnya besar sekali ya, Bu. Penjual tertawa. Pasti mau dibuat nasi ayam Hainan untuk orang bule di Paris, kan? Wajahku memerah. Ibu Siti menoleh padaku. Lihat, Nak, semua orang di pasar tahu tentang warungmu di Paris. Semua orang senang. Nasi ayam Hainan Indonesia terkenal jauh. Pukul 15.00, ibu mengajakku ke Taman Suropati. Ibu duduk bermeditasi di bangku taman. Aku duduk di sampingnya. Ibu berkata pelan. Ibu berdoa setiap hari, meminta agar orang yang makan nasi ayam Hainan ibu bahagia. Aku terdiam. Aku teringat Le Chigne d'Or, tempat aku memasak untuk orang kaya dengan harga 2.000 euro per porsi, tapi tidak pernah bertanya apakah mereka bahagia. Sore itu, Ibu Siti mengajariku membuat sambal rahasia. Memasukkan cabai rawit, bawang putih Indonesia, jahe muda, diulek dicobek batu hingga halus. Ibu berkata, ulek pelan-pelan. Nak, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, rasanya akan pahit. Aku mengulek hingga tanganku mati rasa. Ibu mencicipi dan mengangguk. Lumayan. Tapi besok harus lebih baik. Malam itu Ibu Siti menyuruhku tidur di kamar sebelah dapur. Kipas angin tua berbunyi kriuk-kriuk keras. Aku berbaring mendengarkan suara bajaj yang melintas. Aroma sambal masih menempel di tanganku. Sebelum tidur, Ibu Siti berbicara dari ambang pintu kamar. Besok ibu akan ajak kau bertemu orang yang membuat ibu tahu arti kata hati. Aku bertanya, siapa, Bu? Ibu menjawab pelan. Orang yang pernah membenci nasi ayam Hainan, sama sepertimu. Aku tidur tegang, tidak tahu apa yang akan kutemui besok.
Tapi aku tahu satu hal, hatiku sedang meleleh seperti minyak panas yang melelehkan beras hingga menjadi harum. Pagi hari ke-4 pembelajaran. Ibu Siti membangunkanku sejak pukul 04.30. Hari ini kita ke Pasar Jatinegara pagi, Nak. Mobil angkot tua membawa kami melewati jalanan yang masih gelap gulita. Pasar Jatinegara terang benderang dengan lampu neon putih. Bau ikan asin, bau sayuran segar, bau darah ayam bercampur hingga menusuk hidung. Ibu Siti mengajakku langsung ke warung ayam milik Pak Jono. Pak Jono berusia sekitar 65 tahun. Kurus kering, mengenakan kaos oblong pudar. Tangan kirinya hilang di siku. Ibu Siti membungkuk kepada Pak Jono. Hari ini saya bawa cucu dari Prancis, Pak. Pak Jono menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu tersenyum tipis. Prancis? Mau jual nasi ayam Hainan di Paris ya? Aku terkejut dan ternganga. Ibu Siti tertawa. Berita ibu sudah sebesar itu, Pak. Pak Jono mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke papan kayu tua di samping warung. Tertulis, ayam kampung Pak Jono, Rp50.000 per ekor. 20 tahun lalu, aku adalah orang yang paling membenci nasi ayam Hainan di dunia. Pak Jono mulai bercerita tanpa menunggu ditanya. Waktu muda, aku tentara angkatan laut. Bertugas di Prancis 3 tahun, hanya makan steak, foie gras. Aku merasa diriku tinggi derajat. Kembali ke Indonesia, putriku sakit parah, uang habis. Istriku harus menjual nasi ayam Hainan di pinggir jalan. Aku marah sekali. Kataku, menjual barang murahan, memalukan. Hari pertama istriku menyodorkan sepiring nasi ayam Hainan kepadaku, aku melemparkan piring itu ke tengah jalan. Ibu Siti mengangguk. Saya ingat, Pak. Hari itu saya datang untuk membeli. Pak Jono tersenyum sedih. Malam itu, putriku demam tinggi hingga kejang-kejang. Rumah sakit meminta Rp3.000. Aku tidak punya uang sepeser pun. Istriku menangis. Dia bilang, hari ini menjual nasi ayam Hainan mendapat untung Rp120.000. Aku memeluk putriku sepanjang malam. Pagi buta, putriku sadar. Kalimat pertama yang diucapkannya, Ayah, aku mau nasi ayam Hainan. Aku menangis tersedu-sedu. Hari itu, aku makan nasi ayam Hainan buatan istriku untuk pertama kalinya. Paling enak dalam hidupku. Pak Jono berhenti bercerita. Dia mengangkat satu tangannya untuk menyeka air mata. Setelah itu aku berhenti dari tentara. Aku menjual ayam kampung untuk menghidupi istri dan anakku. Setiap ayam yang kurawat, aku rawat dengan hati. Karena aku tahu, ayam itu akan menjadi nasi ayam Hainan untuk seseorang yang mungkin sedang lapar atau sedang sakit. Aku berdiri diam hingga kakiku kaku. Pak Jono mengambil satu ekor ayam dan memberikannya kepadaku. Hari ini aku berikan gratis. Bawa ke Paris. Beritahu orang Paris, ayam ini pernah berjalan di kandang kecil di Jatinegara, pernah makan gabah dan cacing, dan pernah dirawat oleh orang yang paling membenci nasi ayam Hainan. Aku menerima ayam itu dengan kedua tangan. Air mata mengalir di pipiku tanpa kusadari. Ibu Siti mengelus punggungku. Lihat, Nak, setiap porsi nasi ayam Hainan punya cerita. Kalau kita tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu sedalam apa rasanya kelezatan. Kembali ke warung pukul 09.00. Aku memotong ayam itu sebagai yang pertama. Tanganku gemetar hingga pisau hampir lepas. Ibu Siti tidak memarahi, hanya tersenyum dan berkata perlahan, Nak, ayam ini menempuh perjalanan jauh dari Jatinegara. Beri dia penghormatan. Siang hari, warung penuh lagi. Aku menyajikan porsi pertama kepada bapak penjual lotre. Bapak itu melihat ayam dan bertanya, hari ini ayamnya besar sekali, Bu. Ibu Siti berdiri tersenyum. Ayam dari Pak Jono, Pak. Bapak itu membungkuk. Terima kasih, Pak Jono. Pukul 15.00, Ibu Siti mengajakku mengantar ayam ke rumah sakit anak. Bangsal itu penuh dengan anak-anak penderita kanker. Ibu Siti menyumbangkan 100 porsi nasi ayam Hainan setiap minggu. Seorang anak kecil, kurus kering, mengangkat tangan dan membungkuk. Terima kasih, Ibu. Lalu, dia menyendok nasi sedikit demi sedikit ke dalam mulutnya. Aku berdiri mengawasi hingga air mata mengalir. Ibu Siti berbisik, anak ini hanya bisa makan 1 porsi sehari. Tapi ibu ingin dia bahagia setiap hari. Malam itu, aku duduk menulis resep sambal rahasia ibu. Tapi setelah menulis dan menulis, aku menghapus dan menulis lagi. Karena aku tahu, resep yang sebenarnya bukanlah perbandingan bahan, tapi cerita tentang Pak Jono, senyum anak penderita kanker,
dan air mata istri Pak Jono yang piringnya pernah dilempar. Aku mengambil telepon dan mengirim pesan kepada Jean Marie. Besok aku akan menambahkan menu baru di Paris, nasi ayam Hainan Jatinegara. Harga sama dengan di Indonesia, dan semua keuntungannya akan disumbangkan ke rumah sakit anak. Pesan langsung dibalas. Lakukan, Emily. Aku akan bantu mencari sponsor. Aku berbaring di tikar, di kamar sebelah dapur. Aroma jahe segar menguar dari wajan yang masih hangat. Aku tersenyum dalam kegelapan. Merasa hati yang pernah sekeras batu kini meleleh menjadi kuah kaldu jernih yang siap memeluk semua orang yang kelaparan. Hari terakhir sebelum kembali ke Paris. Ibu Siti membangunkanku sejak pukul 04.00. Hari ini kau harus melakukannya sendirian. Ibu akan duduk mengamati saja. Aku berdiri gemetar di depan wajan rebusan ayam yang besar. Lampu listrik berwarna biru redup di bawah wajan. 300 ekor ayam tersusun di meja marmer. Pukul 06.00, pelanggan tiba. Bapak penjual lotre yang pertama. Ibu Siti ada. Aku mengangkat tanganku dan membungkuk. Ibu sedang istirahat, Pak. Hari ini saya yang buat. Bapak itu tersenyum. Kalau begitu, saya coba masakan Chef Paris. Aku menaruh nasi, menuang kuah, meletakkan ayam, mengiris timun. Tanganku gemetar hingga kuah panas tumpah ke tanganku, tapi aku tidak berhenti. Pukul 07.00, warung penuh. Siswa berseragam putih datang berkelompok. Kak, hari ini telur rebus gratis lagi? Aku tersenyum. Gratis, tapi janji harus lulus ujian ya. Anak-anak tertawa serempak. Pukul 08.00, desas-desus menyebar. Hari ini chef Prancis yang buat, antrean membludak hingga ke jalan raya. Polisi lalu lintas harus datang membantu mengatur. Pukul 09.00, aku berlari hingga berkeringat deras. Suara Ibu Siti terdengar dari sudut warung. Pelan-pelan nak, jangan terburu-buru. Orang yang makan tidak hanya makan nasi, tapi juga makan hati kita. Pukul 10.00, 200 ekor ayam habis, aku berteriak. 1 jam lagi habis ya, orang-orang semakin berhamburan. Pukul 11.00 Indonesia tiba. TVRI, Kompas TV, Trans 7. Reporter menyodorkan mikrofon. Chef Emilie, mengapa Anda datang menjual nasi ayam Hainan di Indonesia? Aku terengah-engah. Karena aku ingin orang Indonesia bisa makan masakan chef bintang Michelin secara gratis, setidaknya untuk 1 hari. Tawa membahana. Tepat pukul 12.00, habis total. 300 porsi pas. Aku berdiri basah kuyup di depan pintu warung. Orang-orang masih menunggu. Seorang ibu mengangkat tangan dan membungkuk. Terima kasih nak, hari ini enak sekali. Ibu Siti berjalan keluar dan memelukku erat. Hebat nak, hari ini kau lebih baik dari ibu. Pukul 15.00, ibu mengantarku ke bandara. Di perjalanan Ibu Siti memberiku kotak kecil. Buka setelah sampai Paris ya nak. Pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta. Aku duduk di dekat jendela, memandangi Jakarta yang perlahan mengecil. Air mata mengalir tanpa kusadari. Di pesawat, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebotol sambal rahasia yang baru diulek, dan sebuah catatan tulisan tangan ibu. Nak, sebotol sambal ini ibu ulek dengan kedua tangan ibu. Pelan-pelan, karena ibu ingin sambal ini bertahan lama bersamamu. Kalau suatu hari kau lelah, buka botol ini, aroma jahe akan membawamu kembali kepada ibu. Ibu akan menunggu di warung setiap hari. Menunggu hari di mana kau kembali untuk membuat nasi ayam Hainan bersama-sama lagi. Ibu sayang padamu. Ibu Siti. Aku memeluk botol itu erat-erat. Menangis hingga pramugari harus datang bertanya. Ada apa Nona? Aku tersenyum. Aku rindu rumah. Pesawat mendarat di Charles de Gaulle pada pagi buta. Hujan lebih deras dari hari aku pergi. Jean Marie sudah menunggu bersama tim. Kita buka cabang ke-2 besok. Aku menggeleng. Aku minta istirahat 1 hari. Aku punya oleh-oleh untuk semua. Aku membuka botol sambal Ibu Siti. Aroma jahe segar menyebar ke seluruh van. Semua anggota tim menarik napas bersamaan. Bau ini. Aku tersenyum. Bau rumah. Malam itu, aku membuka warung ayam Hainan Paris cabang pertama. Tapi kali ini, aku tidak menjual. Aku membagikan 300 porsi gratis kepada orang-orang yang pernah berdiri di tengah hujan pada hari pertama. Orang-orang kembali mengantre. Tapi kali ini, semua orang tersenyum. Karena mereka tahu, di dalamnya ada lebih dari sekadar ayam dan nasi. Ada cerita Pak Jono, ada senyum anak penderita kanker, ada air mata Ibu Siti.
Aku menyajikan porsi terakhir kepada seorang anak laki-laki Prancis. Anak itu bertanya, "Kenapa gratis?" Aku membungkuk dan berbisik, "Karena hari ini ulang tahun seorang ibu di Indonesia. Dia berusia 75 tahun. Dia bilang, dia ingin semua orang bahagia." Anak itu tersenyum lebar dan membungkuk seperti yang kuajarkan. Malam itu aku duduk sendirian di dapur yang sudah tutup. Aku membuka botol sambal Ibu Siti. Aku menyendok suapan nasi ayam Hainan terakhir. Aroma jahe segar membawa kembali semua kenangan. Pasar Jatinegara, Taman Suropati, rumah sakit anak. Aku mengangkat tangan ke udara. "Terima kasih, Ibu. Aku mengerti sekarang mengapa nasi ayam Hainan bisa menaklukkan Paris." Aroma jahe masih menguar. Kali ini, itu bukan aroma kekalahan, bukan aroma kemenangan, tapi aroma cinta yang melakukan perjalanan dari Cobek Batu di Jatinegara, menyeberangi benua, hingga ke jantung kota Paris, dan itu akan tinggal bersamaku selamanya. 6 bulan kemudian, ayam Hainan Paris memiliki 4 cabang. Cabang pertama di Marais, cabang ke-2 di Les Halles, cabang ke-3 di Montparnasse, dan cabang ke-4 baru dibuka kemarin di Saint-Denis. Semua cabang menggunakan ayam dari Pak Jono, dikirim melalui pesawat setiap minggu. Sambal diulek segar dari Cobek Batu Ibu Siti. 20% keuntungan dikirim kembali ke Indonesia untuk rumah sakit anak. Tapi malam ini, aku berdiri gemetar di dapur cabang pertama. Tanganku dingin, meskipun udara Paris sudah menghangat. Jean-Marie masuk. Besok Le Monde akan memuat berita besar. Chef bintang Michelin 2 meninggalkan restoran Prancis dan beralih total menjual nasi ayam Hainan, lengkap dengan fotomu mengenakan celemek motif bunga Ibu Siti. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu badai akan datang. Keesokan paginya, berita meledak. Emilia mengkhianati gastronomi Prancis. Bintang Michelin menjual makanan pinggir jalan di restoran kelas atas. Telepon berdering tanpa henti. Wartawan mengerumuni depan rumahku. Teman-teman koki lama mengirim pesan menghina. "Kau mempermalukan Prancis." Pukul 15.00, Michelin menelepon secara resmi. "Kami menarik 2 bintang dari Le Chigne d'Or, dan kami tidak akan mempertimbangkan warung ayam Hainan Paris dalam sistem kami." Aku terduduk di lantai dapur. Botol sambal Ibu Siti jatuh dan pecah. Aroma jahe segar memenuhi ruangan. Anggota tim berdiri sambil menangis. "Chef, kita akan tutup warung?" Aku mendongak. Air mata mengalir, tapi aku tersenyum. "Tidak tutup. Besok kita buka seperti biasa. Dan kita akan membagikan 300 porsi gratis lagi kepada orang-orang yang pernah menghina kita, agar mereka mau mencicipi." Malam itu, aku naik pesawat kembali ke Indonesia secara mendadak, tidak memberitahu siapapun. Pukul 03.00 pagi, aku mengetuk pintu rumah Ibu Siti. Ibu membuka pintu dengan piyama kartun. "Nak, kenapa datang jam 03.00 pagi?" Aku memeluk ibu erat-erat, menangis seperti anak kecil. "Aku kehilangan bintang Michelin-ku, Bu. Mereka bilang aku menjual barang murahan." Ibu Siti mengelus punggungku. "Bintang Michelin itu ada di langit, tapi hati orang ada di sini. Besok ibu punya acara besar. Kau mau bantu ibu?" Keesokan paginya, Ibu Siti mengajakku ke upacara pemakaman. Pemakaman Pak Jono. Pak Jono terbaring di peti. Satu tangannya diletakkan di dada. Di samping peti ada papan. Ayam kampung Pak Jono, tutup selamanya. Istri Pak Jono menangis tersedu-sedu. Pak Jono meninggal tadi malam. Sebelum meninggal, dia berpesan, "Katakan pada Chef Emilia, ayam terakhir yang kukirim ke Paris kurawat dengan 100% hati." Aku berdiri kaku, berlutut di depan peti. "Terima kasih, Pak. Setiap ayam Bapak membuat saya menjadi seperti sekarang." Siang hari, tempat pemakaman penuh dengan orang. Semua orang memegang piring nasi ayam Hainan yang dibagikan Ibu Siti. Mereka makan dalam diam. Tidak ada yang berbicara, tapi semua orang menangis. Ibu Siti berbisik, "Lihat, Nak, Pak Jono sudah tiada, tapi nasi ayam Hainan tetap ada, karena hati orang masih ada." Malam itu, aku duduk di depan peti bersama istri Pak Jono. Istri Pak Jono memberiku buku catatan lama. Pak Jono menulis di sana, "Jika aku meninggal, minta Chef Emilia melanjutkan merawat kandang ayam dan mengirim ayam ke Paris setiap minggu. Aku ingin nasi ayam Hainan harus sampai ke hati orang." Aku memeluk buku catatan itu erat-erat, menangis hingga kehabisan air mata. Keesokan paginya, aku kembali ke Paris bersama kandang ayam Pak Jono yang diwariskan istrinya.
Pesawat mendarat. Wartawan sudah menunggu memenuhi bandara. Chef Emilia, apakah Anda akan menutup warung? Aku mengangkat tangan dan membungkuk, tidak tutup. Besok kami akan membuka cabang ke-5 dan akan kami beri nama nasi ayam Hainan Pak Jono. Setiap porsi akan ada label kecil yang bertuliskan, ayam ini pernah berjalan di Jatinegara dan pernah dirawat oleh orang yang paling membenci nasi ayam Hainan. Wartawan hening. Aku berjalan keluar bandara. Hujan deras turun, tapi aku tersenyum. Karena aku tahu, bintang Michelin mungkin hilang, tapi bintang yang sesungguhnya adalah bintang yang bersinar di hati setiap orang yang makan nasi ayam Hainan. Dan bintang itu tidak akan pernah padam. 1 tahun kemudian, musim semi Paris. Cabang nasi ayam Hainan Pak Jono ada 12 di seluruh Prancis, dari Lille hingga Marseille, dari Nice hingga Lyon. Semua cabang menggunakan ayam dari peternakan baru yang kubangun di Jatinegara bernama Peternakan Pak Jono. Dirawat oleh anak-anak yatim piatu yang dulu makan nasi ayam Hainan gratis dari Ibu Siti, tapi pagi ini, aku berdiri gemetar di ruang pertemuan besar Michelin di Paris, meja panjang kayu ek. 10 direktur Michelin Prancis duduk berbaris. Wajah mereka tegang. Direktur utama mengangkat map. Chef Emilie Laurent, kami memanggil Anda hari ini untuk memberitahukan bahwa kami akan memberikan bintang Michelin pertama kepada warung nasi ayam Hainan Pak Jono cabang pertama di Marais. Ruangan hening. Aku berdiri kaku hingga kakiku mati rasa. Air mata mengalir tanpa kusadari. Direktur tersenyum. Kami menghabiskan 9 bulan menyelidiki secara rahasia. Semua pelanggan mengatakan hal yang sama. Ini bukan hanya makanan, ini adalah cinta. Michelin belum pernah memberikan bintang kepada warung seharga 15 euro. Tapi kali ini, kami membuat pengecualian. Karena Anda membuat kami tahu bahwa kebesaran tidak diukur dari harga, tapi diukur dari hati. Aku mengangkat tangan dan membungkuk di tengah ruang pertemuan Prancis. Terima kasih atas nama Ibu Siti, Pak Jono, dan anak-anak yatim piatu di Jatinegara. Berita meledak lagi. Tapi kali ini, kabar baik. Sore itu, aku mengadakan pesta di cabang pertama. Mengundang Ibu Siti, istri Pak Jono, dan 10 anak yatim piatu yang diterbangkan langsung dari Indonesia. Ibu Siti mengenakan kebaya ungu. Dia berdiri menyajikan nasi ayam Hainan sendiri. Wartawan bertanya, "Ibu, bagaimana perasaan Ibu nasi ayam Hainan mendapat bintang Michelin?" Ibu Siti tersenyum lebar. "Ibu senang, tapi Ibu lebih senang anak-anak bisa makan kenyang. Bintang ini bukan milik Ibu. Ini milik orang-orang yang pernah lapar." Malam itu, aku mengajak tim dan Ibu Siti berjalan di tepi sungai Seine. Lampu menara Eiffel menyala terang. Ibu Siti berhenti. "Lihat nak, sungai Seine indah, tapi sungai Ciliwung masih lebih indah." Aku tertawa. "Ibu mau kembali ke Indonesia kapan?" Ibu Siti menjawab, "Besok. Ibu masih harus merebus ayam untuk orang-orang yang menunggu di Mangga Besar." Aku memeluk Ibu erat-erat. "Aku akan mengantar Ibu ke bandara sendiri." Sebelum naik pesawat, Ibu Siti memberiku kotak kecil. "Buka setelah sampai rumah ya nak." Pesawat lepas landas. Aku membuka kotak di pesawat. Di dalamnya ada bintang kertas emas yang dilipat sendiri oleh anak-anak yatim piatu, dan sebuah catatan tulisan tangan anak-anak, "Terima kasih Kak Emilia, sudah membuat kami bisa makan setiap hari. Kami akan belajar dengan giat, agar suatu hari kami bisa membuat nasi ayam Hainan untuk kakak." Aku menangis hingga pramugari harus bertanya lagi. Pesawat mendarat di Charles de Gaulle pada pagi buta. Ibu Siti menoleh dan memelukku untuk terakhir kalinya. "Ingat nak, bintang Michelin mungkin hilang, tapi bintang yang dilipat anak-anak akan bersamamu selamanya." Aku berdiri memandangi pesawat Ibu Siti yang membumbung tinggi. Lalu aku berbalik melihat tanah Prancis. Aku mengangkat tangan dan membungkuk di tengah bandara. "Terima kasih, Indonesia, sudah mengajariku bahwa kebesaran yang sesungguhnya tidak terletak pada bintang di langit, tapi pada senyum orang yang pernah lapar." Aroma jahe segar masih menguar di udara. Kali ini, itu bukan aroma perjalanan, tapi aroma kepulangan yang bernama cinta. 2 tahun kemudian, musim hujan Jakarta. Peternakan Pak Jono di Jatinegara diperluas menjadi 10 hektar. Kandang ayam baru, bersih. 30 anak yatim piatu tumbuh menjadi remaja. Semua mengenakan kaos kuning berlogo peternakan. Setiap pagi, mereka melepaskan ayam berlari di padang rumput. Setiap sore, mereka duduk melingkar, makan nasi ayam Hainan bersama-sama. Hari ini, ulang tahun Ibu Siti yang
80. Warung mangga besar masih sama. Meja plastik, kursi lipat. Tapi di samping warung, ada plakat kuningan baru, warung nasi ayam Hainan Ibu Siti, cabang pertama di dunia, yang membuat nasi ayam Hainan mendapat bintang Michelin. Aku terbang langsung dari Paris. Tiba pukul 05.00 pagi. Membawa kue coklat dari Ladurée. Ibu Siti sudah menunggu di depan pintu. Rambutnya sudah putih semua. Tapi senyumnya selebar dulu. Kau datang pas sekali, Nak. Hari ini ibu akan tutup warung, dan kau yang masak seharian. Aku tertawa. Air mata mengalir. Aku tidak sanggup sendirian, Bu. Ibu tersenyum. Nanti anak-anak akan bantu. Pukul 07.00 anak yatim piatu mengangkat meja ke tengah jalan. Papan kayu besar bertuliskan, hari ini gratis 80 porsi merayakan ulang tahun Ibu Siti ke-80. Orang-orang sudah menunggu sejak pukul 04.00 pagi. Bapak penjual lotre yang sama berdiri di barisan depan. Hari ini ibu ulang tahun ke-80? Ibu Siti tertawa. Iya, Pak, saya sudah tua. Pukul 08.00, aku berdiri merebus ayam di wajan besar. Anak-anak berlarian melayani, tawa membahana di jalanan. Pukul 09.00 Jean Marie terbang menyusul. Membawa kotak besar. Hadiah dari tim Paris. Kotak dibuka. Isinya adalah bintang Michelin ke-2. Tapi kali ini, ada label yang tertulis. Dipersembahkan kepada Ibu Siti, yang membuat dunia mengerti bahwa kelezatan sejati adalah cinta. Ibu Siti menangis, memeluk Jean Marie erat-erat. Terima kasih, Nak Bule. Siang hari, Perdana Menteri Indonesia singgah, berdiri makan nasi ayam Hainan di pinggir jalan. Wartawan mengambil foto. Headline besok, Perdana Menteri makan nasi ayam Hainan Rp15.000 dengan chef bintang Michelin. Pukul 15.00, salah satu anak yatim piatu, bernama Neng Bunga, 16 tahun, berdiri dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara merdu. Ibu Siti tersayang, terima kasih sudah membesarkanku dengan nasi ayam Hainan. Hari ini, aku diterima di Fakultas Kedokteran. Semua orang bertepuk tangan. Ibu Siti menangis lebih deras. Pukul 17.00, hujan turun deras, tapi orang-orang masih berdiri menunggu. Makanan sudah lama habis, tapi tidak ada yang mau pulang. Ibu Siti mengambil mikrofon tua. Hari ini, ibu akan bercerita. Ibu berdiri di tengah jalan, basah kuyup tersiram hujan. 60 tahun lalu, ibu masih kecil. Ayah dan ibu meninggal karena perang. Ibu harus menjual nasi ayam Hainan untuk menghidupi adik. Hari pertama, laku 3 porsi. Ibu pikir akan mati kelaparan. Tapi ada seorang bapak membeli, lalu bilang, "Enak sekali, Nak, jual terus ya." Kata-kata itu yang membuat ibu menjual sampai hari ini. Ibu Siti menoleh kepadaku. Hari ini, ibu punya satu anak Perancis yang pernah meremehkan nasi ayam Hainan ibu. Tapi dia malah membuat nasi ayam Hainan ibu sampai ke Paris. Ibu sangat bangga padamu, Nak. Aku menangis, memeluk ibu erat-erat di tengah hujan. Malam itu, kami duduk melingkar di warung. Anak-anak bernyanyi. Ibu Siti menyajikan nasi ayam Hainan terakhir kepadaku. Makan, Nak. Porsi ini ibu buat khusus untukmu. Aku menyendok suapan pertama. Air mata mengalir di pipiku. Rasanya sama seperti hari pertama di Paris. Tapi kali ini, penuh dengan rasa cinta. Ibu Siti berbisik. Nak, kau ingat? Ibu pernah bilang, hati sampai, rasa sampai. Aku mengangguk. Aku ingat, Bu, dan sekarang aku mengerti. Cinta sejati bukan soal berapa bintang yang kita punya. Tapi soal membuat orang yang pernah lapar, tidak lapar lagi. Hujan masih turun, tapi di warung terasa hangat. Aroma jahe segar menguar, seperti aroma rumah yang tidak pernah berubah. 5 tahun kemudian, musim gugur Paris. Aku berdiri di atas panggung teater Odeon. Sorot lampu menyinari. Di bawah, ada 3.000 orang, koki dari seluruh dunia, wartawan, anak-anak yatim piatu dari peternakan Pak Jono yang terbang langsung dari Indonesia. Hari ini adalah acara penganugerahan James Beard Humanitarian of the Year, penghargaan kemanusiaan makanan dunia. Pembawa acara membacakan. Penghargaan ini diberikan kepada Chef Emily Lauren dan Ibu Siti dari warung nasi ayam Hainan Mangga Besar yang telah menjadikan nasi ayam Hainan seharga 15.000 sebagai simbol harapan bagi anak-anak yatim piatu di seluruh dunia. Tepuk tangan bergemuruh. Ibu Siti mengenakan kebaya sutra emas. Dia berjalan naik ke panggung dengan tongkat. Usianya 85 tahun.
tapi matanya masih bersinar. Aku berlutut di kaki ibu, di atas panggung. Ibu mengelus kepalaku. Lalu, dia menoleh ke mikrofon dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Salah satu anak yatim piatu langsung menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ibu berterima kasih kepada semua orang, tapi ibu tidak melakukannya untuk penghargaan. Ibu melakukannya karena ibu pernah lapar. Dan ibu tidak ingin ada anak manapun yang lapar lagi. Ibu Siti mengambil bintang Michelin pertama yang pernah didapat, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu meletakkannya di lantai panggung. Bintang ini saya kembalikan kepada dunia untuk ditukar dengan satu porsi nasi untuk anak yang kelaparan. Ruangan hening, lalu meledak dengan tepuk tangan panjang selama 5 menit. Malam itu, kami mengadakan pesta di Taman Luxembourg. Meja plastik, kursi lipat. 3.000 porsi nasi ayam Hainan dibagikan gratis. Anak-anak yatim piatu dari peternakan Pak Jono berdiri menyajikan nasi. Neng Bunga, yang kini menjadi dokter, berdiri di samping Ibu Siti, mengenakan jas putih. Ibu Siti berbisik kepadaku, "Lihat nak, porsi pertama ibu laku 3 porsi. Hari ini 3.000 porsi. Tapi ibu masih merasa sama seperti hari pertama." Aku tersenyum. Karena ibu membuatnya dengan hati di setiap porsi bu. Ibu Siti mengangguk. "Dan kau juga nak." Sebelum pesta berakhir, Ibu Siti memberiku kotak terakhir. "Buka setelah sampai rumah ya nak." Aku kembali ke apartemen di Paris pukul 02.00 dini hari. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada cobek batu tua milik ibu dan sebuah catatan tulisan tangan yang gemetar. "Nak, cobek ini ibu gunakan untuk mengulek sambal sejak kau belum lahir. Hari ini, ibu berikan padamu. Gunakan untuk mengulek sambal untuk anak cucumu. Dan beritahu mereka, tidak peduli bagaimana dunia berubah, jika kita memasak dengan hati, rasa akan sampai selamanya. Ibu sayang padamu." Ibu Siti, yang menunggu di Mangga Besar setiap hari. Aku memeluk cobek itu erat-erat. Menangis hingga pagi. Keesokan paginya, aku terbang kembali ke Indonesia. Berdiri di warung Ibu Siti pukul 07.00. Ibu Siti berdiri merebus ayam. Rambutnya sudah putih semua, tapi senyumnya lebar. "Sudah pulang nak." Aku mengangkat tangan dan membungkuk. "Aku sudah pulang bu." Ibu Siti menyajikan nasi ayam Hainan pertama. "Makan dulu nak. Setelah itu baru kita merebus ayam bersama-sama." Aku menyendok suapan pertama. Aroma jahe segar menguar, seperti hari pertama aku datang ke Mangga Besar. Tapi kali ini, aku tahu, keajaiban sesungguhnya di Indonesia bukanlah senyum, bukanlah keramah tamahan, bahkan bukan nasi ayam Hainan, tapi kemampuan untuk membuat orang yang pernah sombong menjadi orang yang tahu merendahkan diri dan membuat orang yang pernah lapar tidak lapar lagi. Aku mengangkat tangan dan membungkuk di tengah warung. Terima kasih, Indonesia, sudah mengajariku bahwa kebesaran yang sesungguhnya tidak diukur dengan berapa bintang, tapi diukur dengan hati yang kita taruh dalam setiap porsi dan setiap kehidupan yang kita sentuh. Aroma jahe segar masih menguar. Itu adalah aroma mukjizat yang bernama nasi ayam Hainan.